Kalau kamu adalah seseorang yang ingin merintis bisnis di bidang salon, barbershop, spa, ataupun klinik, intinya semua bisnis dengan lokasi offline yang memiliki outlet, memiliki studio. Artinya, kamu harus melihat apa yang akan saya sharingkan di dalam video yang satu ini karena gue akan sharingkan ada 6 tren utama yang akan menjadi penting untuk kita yang ingin marketing di dunia offline, memiliki studio, memiliki lokasi, yang ingin mendatangkan customer dari dunia online. Strategi dan teknik marketing selalu berubah dinamis dari tahun ke tahun. Kalau kamu adalah seseorang yang ingin merintis bisnis di bidang salon, barbershop, spa, ataupun klinik, intinya semua bisnis dengan lokasi offline yang memiliki outlet, memiliki studio. Artinya, kamu harus melihat apa yang akan saya sharingkan di dalam video yang satu ini karena gue akan sharingkan ada 6 tren utama yang akan menjadi penting untuk kita yang ingin marketing di dunia offline, memiliki studio, memiliki lokasi, yang ingin mendatangkan customer dari dunia online. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana ke-6-6-nya ini dapat sangat berpengaruh terhadap omset yang akan kita dapatkan di tahun ini. Halo, bertemu lagi bersama gue Yosef, founder dari Sekolah Pebisnis, seorang salon planner dan juga digital marketer. Jadi buat lo yang baru bertemu dengan gue pertama kali dalam video yang satu ini, gue ajak sekarang juga untuk subscribe segera channel Yosef Abad supaya nggak ketinggalan strategi, tips, dan update terbaru seputar marketing, bisnis, dan terutama seputar digital marketing. Pandemi memang sudah beralih jadi endemi dan COVID pun sudah menurun saat ini. Tapi bukan berarti sosial media sudah tidak ada gunanya lagi untuk mendapatkan pelanggan. Gue sendiri adalah seorang yang mengalami, karena gue pebisnis di bidang salon dan juga di bidang spa, jadi gue mengalami momen-momen di mana ada COVID dan di situ memang banyak dari kita yang bisnisnya terutama di bidang salon, barbershop, spa, klinik, dan lain-lainnya ini memiliki impact yang sangat negatif karena adanya COVID. Tapi ternyata gue juga melihat banyak sekali ada beberapa yang mereka justru bukan hanya survive ya di COVID, tapi justru meroket bisnisnya karena menggunakan yang disebut dengan sosial media. Salah satunya adalah yang lo bisa lihat ada di layar ini. Ini adalah sebuah salon yang saat ini dia sudah memiliki salonnya dan sebelumnya dia hanya berjualan e-commerce saja. Dan memang saat COVID terjadi, transaksi yang paling bagus yang terhindar dari interaksi orang ke orang karena lagi COVID itu adalah menjual produk di e-commerce atau kita menjual dalam bentuk produk yang bisa dikirimkan lewat jasa logistik. Dan itulah sebabnya di pandemi ini banyak sekali yang booming berjualan seputar skincare ataupun produk-produk herbal ya. Tetapi ternyata banyak yang nggak ngerti dan belum tahu bahwa ternyata di pandemi pun ada bisnis yang memiliki lokasi offline, punya outlet, punya resto, cafe, studio, yang memiliki perkembangan bisnisnya baik sekali menggunakan dunia sosial media atau dunia online untuk mendatangkan pelanggan, visitors, klien dari dunia online ke dunia offline. Salah satunya adalah Dotsbing ini. Nah, Dotsbing ini saat ini telah memiliki salon di mana memang dia ini hanya memiliki private client saja yang harus masuk dulu ke sosial medianya, lalu melakukan booking sehingga nantinya bisa berkunjung ke salonnya. Jadi di sini artinya tidak harus sebuah outlet, sebuah studio mengandalkan hanya orang yang datang langsung visit walk-in ke tempat mereka. Tapi ternyata bahkan ada yang sangat ekstrim sekali ya seperti ini, yaitu kalau mau mendapatkan treatment dari salon ini harus booking dulu dari sosial media dan hanya dari sosial media saja. Jadi itu artinya di sini menunjukkan bahwa sangat bisa untuk mendatangkan klien, pelanggan, customer dari dunia online untuk berkunjung ke klinik kita, ke barbershop kita, ke salon kita. Itu sangat bisa sekali. Contoh yang kedua adalah ini juga berkembang di saat memang banyak sekali barbershop yang struggle ya, di saat pandemi orang tidak bisa datang ke barbershop secara langsung gitu, bahkan harus memiliki safety prosedur juga. Tapi ternyata di sosial media ini Hairners ini memang mengelola sosial medianya dengan baik dan TikToknya pun berkembang dari mulai baru sekali hingga saat ini 3,2 juta followers, dan ini pun memiliki efek yang positif terhadap bisnis yang dijalankannya yaitu barbershopnya. Mungkin juga kita berpikiran bahwa apakah ini terjadi hanya di kota-kota besar saja ya. Ternyata saya juga menemukan beberapa akun yang memang ini tidak hanya di Jakarta saja. Jadi ada yang di Medan, contohnya salon Medan menggunakan sosial media untuk mendatangkan customer, klien ke 2 cabang mereka. Lalu ada lagi nih yang menggunakan sosial media untuk mendatangkan customer bahkan jika lokasinya di Tasik ya.
Sehingga pada akhirnya orang-orang yang melihat dari kota-kota lain itu akan membantu kita kalau nantinya kita akan membuka peluang bisnis, misalnya membuka cabang baru di kota lain, mungkin ada investor-investor yang akan tertarik juga. Jadi di tahun ini trennya adalah kita menggunakan sosial media ini tidak hanya sekedar ada dan memposting saja, tapi apa yang kita posting ini sangat penting. Yang pertama adalah di sosial media, kalau kita memiliki bisnis yang sifatnya memiliki lokasi outlet, atau memiliki studio, memiliki klinik gitu ya, memiliki di offline ini kita memiliki lokasi, maka yang harus kita lakukan pertama adalah kita share portfolio atau hasil kerja kita di online. Sehingga calon customer kita jadi mengerti dan tahu kira-kira hasil seperti apa yang akan didapatkan setelah mereka berkunjung ke tempat kita. Lalu selanjutnya yang kedua, kita juga harus membangun interaksi dengan para calon customer ini. Kenapa? Karena banyak dari kita yang memiliki lokasi outlet yang ada di offline ini menunggu ada orang walk-in ke tempat kita, ke cafe kita, resto kita, ataupun di barber salon dan spa itu. Tapi beberapa dari mereka adalah mereka yang berinteraksi terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya ini menambah jumlah orang yang tahu bisnis kita terlebih dahulu dan kita bisa colong start ibaratnya dibandingkan kompetitor kita yang lainnya. Dan yang paling penting di tahun ini adalah tren terbaru, yaitu seputar video, baik itu video pendek seperti di Reels, di TikTok, ataupun di YouTube Shorts, ataupun video panjang. Apapun videonya, bentuknya pendek atau panjang, yang terpenting di sini adalah apa yang kita share dalam video tersebut. Biasanya yang kita share di sini adalah apa yang membedakan bisnis kita dibandingkan dengan kompetitor. Jadi kalau kita memiliki barbershop, maka nggak sekedar kita bisa potong rambut aja, tetapi satu, portfolio hasilnya yang kita bisa lakukan kualitasnya seperti apa, tapi juga yang paling penting adalah seperti apa mood atau ambience-nya di dalam barbershop kita. Lalu kedua, seperti apa kira-kira pengalaman orang saat masuk ke dalam barbershop itu bisa kita visualisasikan dalam bentuk video. Lalu yang ketiga, bagaimana tim kita di belakang barbershop tersebut, pelayanannya, ataupun bahkan karakter orang-orang di belakang barbershop tersebut. Itu semua bisa ditampilkan hanya lewat video dan akan cukup sulit kalau kita tampilkan lewat desain grafis. Dan oleh karena itu di tahun ini, yang disebut dengan video konten ini akan sangat membantu buat kita yang memiliki bisnis salon, spa, barbershop, klinik, ataupun bisnis-bisnis yang sifatnya punya lokasi offline yang ingin mendatangkan customer dari dunia online. Marketing trend yang kedua adalah membiarkan orang lain yang paling banyak mempromokan bisnismu. Apakah kamu pernah dengar kisah seorang penjual kecap yang ternyata sulit laris atau laku jualannya padahal barangnya ini berkualitas ataupun rasanya enak? Dan yang dilakukan itu oleh penjual kecap ini, dia bertemu dan mencari calon-calon pelanggannya. Begitu bertemu calon pelanggan, dia menjelaskan bahwa produknya ini sangat berkualitas bahannya. Ditanam di tempat yang memang higienis, lalu setelah itu bahan kedelai yang sudah jadinya ini diproses dengan higienis juga, dengan pola pemrosesan yang berkualitas sehingga menghasilkan kecap yang berkualitas. Dan ternyata orang yang bertemu atau pelanggan yang tersebut itu banyak yang menolaknya. Lalu dia pulang ke kantor, ke tempat dia mengambil kecap tersebut. Lalu dia bertemu dengan temannya, seorang penjual juga. Dan ternyata temannya berhasil untuk menjual semua kecap yang dia bawa ke tempat pelanggan-pelanggannya. Lalu orang itu pun bertanya si penjual kecap, kenapa dia tidak bisa menjual kecap-kecap tersebut, padahal telah menjelaskan berbagai macam keuntungan-keuntungan dari membeli kecap tersebut, dan juga telah men-sharingkan bahwa kecap ini memiliki kualitas yang unggul, lebih unggul dibandingkan kompetitor-kompetitor yang lain. Ternyata yang dikatakan oleh temannya tadi yang berhasil membuat jualannya laris, laku, dan hingga ludes, dia men-sharingkan bahwa ternyata yang dilakukan oleh temannya tersebut adalah dia datang ke setiap RT dan RW-RW yang dia tahu, dan yang dilakukan adalah dia memberikan satu botol kecap ini secara strategis ke ketua ibu-ibu pengajian gitu ya. Jadi dia datang ke pengajian-pengajian, dicari kira-kira siapa orang-orang yang memiliki pengaruh di sana, dikasih gratis sama dia satu botol kecap, dicoba selama 1 bulan. Ternyata setelah itu banyak sekali orang-orang yang membeli kecap ke dia hingga akhirnya ludes. Di sini value-nya, nilainya adalah temukanlah influencer yang bisa membantu Anda menjualkan produk atau jasa yang saat ini sedang lo miliki. Ini sebabnya banyak dari kita yang sebagai seorang pebisnis ini, kita seperti penjual kecap tadi yang nggak laku, padahal kita sudah tahu kelebihan produk atau jasa kita. Lalu seperti yang gue bayangkan adalah kita menjelaskan segala macam fiturnya, benefitnya ke customer kita, ternyata hasilnya tidak banyak penjualannya. Mungkin ini karena kita tidak membiarkan orang lain berjualan untuk kita, yaitu adalah si ibu-ibu ketua pengajian tadi, yang ternyata kita menemukan orang yang tepat untuk membantu kita berjualan karena orang tersebut punya influence, punya pengaruh di customer kita. Jadi jangan hanya kita berpromosi sendiri, tapi biarkanlah orang lain berpromosi untuk bisnis kita.
Dan tren di 2023 ini adalah yang satu ini. Kenapa? Karena teman penjual kecap tersebut tahu bahwa semua penjual kecap akan bilang kecapnya yang paling enak. Bahkan kenyataannya pelanggan kita pun sudah tahu bahwa kalau ya kayak gue sendiri atau mungkin kita ketemu dengan seorang sales motor, kita akan tahu bahwa sales motor tersebut akan bilang motornya paling bagus. Kita bertemu dengan seorang penjual makanan F&B punya kafe, pasti akan berkata bahwa kafenya yang paling enak. Jadi di sini artinya adalah seseorang atau pebisnis yang mengatakan bahwa produknya yang terbaik, produknya yang paling berkualitas, produknya yang memiliki servis yang paling baik, itu sudah biasa dan customer pun sudah tahu bahwa pebisnis akan mengklaim hal tersebut. Maka dari itu, kita harus menggunakan orang lain untuk membantu kita mengatakan hal tersebut ke calon pelanggan kita. Itulah kenapa di tahun ini trennya adalah influencer marketing atau membuat orang-orang yang memiliki influence atau pengaruh ke customer kita minta untuk mempromosikan bisnis kita. Ini adalah tren di tahun ini. Jadi kalau kita berbicara mengenai influencer marketing ini, ada influencer yang sudah besar-besar, ada influencer yang saya sebutnya, gue bilangnya adalah influencer yang kecil atau kita sebutnya micro dan nano influencer. Di tahun ini, influencer inilah yang akan membantu lo untuk mengembangkan bisnis lo di dunia online ataupun di dunia offline. Kenapa? Karena buat lo yang memiliki lokasi bisnis, punya salon, punya barbershop, punya klinik, ataupun lo punya cafe dan resto serta bisnis lain yang memiliki lokasi, maka lokal influencer atau influencer-influencer di sekitar dari bisnis lo ini akan membantu lo untuk pada akhirnya membuat orang-orang ini lebih percaya ke bisnis lo dan akhirnya membeli dari bisnis lo. Jadi di tahun ini yang terpenting adalah tren yaitu menggunakan influencer, tetapi bukan influencer yang besar, melainkan kita bisa memiliki influencer yang mikro ataupun nano, dimana saya membagikannya juga di dalam website ini, namanya Endorse Mastery. Ini rahasia yang saya gunakan sendiri untuk mencari influencer lokal di sekitar bisnis kita, tetapi yang bisa kita ajak kerjasama walaupun kita memiliki budget yang terbatas. Jadi namanya adalah micro influencer atau nano influencer atau influencer yang kecil. Influencer ini baik sekali untuk kita gunakan. Kenapa? Karena belum banyak yang endorse mereka, sehingga lebih mudah diajak kerjasama dan belum banyak yang menggunakan mereka, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan influencer dengan harga yang ekonomis tetapi juga sangat efektif untuk membuat orang-orang itu percaya terhadap bisnis kita. Nah, ini saya sempat sharing di offline masterclass, di mana ini saya melatih para UMKM juga untuk gimana caranya membantu menjual produk atau bisnis mereka ini menggunakan orang lain, yaitu si micro influencer ini. Dan saya sendiri sudah menggunakannya sejak 6 tahun yang lalu, strategi micro influencer ini. Jadi di sini ada level yang pemula, yaitu yang belum pernah sama sekali melakukan endorsement ke influencer. Lalu ada level yang amatir, ini sudah pernah endorse tapi belum rajin gitu ya, belum sampai setiap bulan endorse. Lalu kalau yang expert marketer ini sudah menggunakan namanya campaign influencer, atau satu kali kita posting itu biasanya beberapa influencer, baik itu 2, 3, ataupun 15, ataupun 30 influencer dalam sekali posting di hari yang sama. Itu namanya level expert marketer dalam endorsement. Nah, kalau tertarik untuk mengetahui bagaimana caranya, itu bisa masuk langsung ke endorse-mastery.com. Tren selanjutnya yang ketiga adalah jangan menunggu untuk walk-in, tapi buat bisnismu available melalui real-time connection. Selain membuat konten di poin pertama dalam bentuk short form video di sosial media, TikTok, ataupun Instagram, ataupun YouTube, tapi ternyata di luar dari itu ada langkah yang juga harus kita lakukan untuk membuat kita sesuai dengan tren yang ada di tahun ini, yaitu membuat kita terbuka. Tidak hanya menunggu customer yang datang ke dalam bisnis kita, ke outlet kita, ke lokasi kita, tetapi kita juga membuat diri kita ini available untuk orang supaya bisa terkoneksi dengan kita secara langsung. Jadi kalau di pandemi itu ada yang namanya telemedicine. Jadi telemedicine ini adalah biasanya ada rumah sakit, dia membuat dirinya available untuk orang-orang sebelum datang ke rumah sakit sudah bisa konsultasi terlebih dahulu terhadap real dokter gitu ya. Jadi langsung ke dokternya. Ini juga terjadi di bisnis lainnya, seperti di klinik, contohnya beauty clinic, dia menggunakan konsultasi dalam bentuk Zoom. Kalau Indonesia kan biasanya menggunakan Zoom ya. Atau kalau kasusnya bisnis yang seperti salon ataupun spa ataupun barbershop, maka biasanya yang dilakukan adalah konsultasi dalam bentuk chatting WhatsApp ataupun video call WhatsApp. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti yang kita bisa lihat di sini, ada klinik online ya. Ini memang adalah sebuah platform kesehatan, tapi tidak hanya di dunia kesehatan saja, melainkan hampir semua bisnis yang bisa untuk menjalin real connection dengan customernya sebelum customernya berkunjung, itu mengaktifkan interaksi dari dunia online dulu. Jadi tujuannya apa? Contohnya kalau barber, dari konten-konten yang tadi kita sempat bedah, ada beberapa bisnis ini, dari sini biasanya mereka akan masuk dulu nih ke adminnya kah atau ke DM-nya kah, di mana di situ mereka bisa saja berkonsultasi mengenai konten-konten yang sudah kita buat di dalam Instagram kita. Dan disitulah
opportunity atau kesempatan kita sebagai pemilik bisnis untuk menjawab dalam bentuk DM, WhatsApp, ataupun kita bisa WhatsApp call juga dalam waktu tertentu. Biasanya ada yang available WhatsApp call setiap hari apa dan jam berapa, untuk pada akhirnya membuat customer-customer yang belum masuk ke dalam bisnis kita, baru pertama kali mau masuk ke bisnis kita, ini menjadi lebih timbul kepercayaan sebelum mereka pada akhirnya membeli dari kita. Di barbershop pun sama, bisa dilakukan menggunakan WhatsApp konsultasi, DM konsultasi, ataupun video call. Nah, di dunia kesehatan sendiri kita juga sudah melihat di dalam pandemi kemarin ini ada, kalau platform ini ada seperti ini nih, klinik online atau chat dokter spesialis sebelum dia pada akhirnya berkunjung ke kliniknya. Tapi rumah sakit dan klinik-klinik pun mengadakan hal yang sama sendiri, bukan di dalam platform. Contohnya Rumah Sakit Pondok Indah dan beberapa rumah sakit lainnya. Jadi sebelum datang ke dalam rumah sakit, dia bisa video konsultasi dulu dengan dokter. Caranya juga tidak cukup kompleks, cukup mudah ya. Call center, lalu nanti ada link untuk sesi video konsultasi, lalu setelahnya bisa langsung nyambung, jadi berkunjung ke rumah sakitnya. Dan ini pun tidak hanya berlaku di bisnis yang besar saja, platform ataupun rumah sakit, tapi juga berlaku di klinik. Contohnya ini ada klinik gigi ya, klinik gigi, lalu dia mengadakan free konsultasi juga, terbatas 50 orang menggunakan WhatsApp. Jadi kalau Indonesia ini kan simpelnya menggunakan WhatsApp, lebih mudah ya orang Indonesia mengakses WhatsApp. Lalu dia juga menawarkan konsultasi dengan video call di waktu tertentu juga. Jadi ini adalah contoh-contoh nyata di mana memang bisnis-bisnis saat ini itu bukan hanya menunggu customer untuk datang ke tempat mereka saja, tapi membuka kesempatan buat para followersnya, buat orang-orang dari online untuk terlebih dahulu terkoneksi lebih dalam. Nggak sekedar ngeliat konten, like, comment, dan share aja, tapi juga tanya ke mereka secara personal apa problemnya, dan setelah itu ditarik untuk berkunjung ke lokasi bisnisnya. Tren selanjutnya ini bisa mengurangi customer PHP atau customer yang sudah booking, tapi ternyata dia nggak jadi datang ke outlet ataupun ke studio kita, atau istilahnya adalah no-show. Sebetulnya ini adalah tren yang dimulai sejak ada pandemi, yaitu pastinya ada safety protokol di sana, sehingga orang yang datang ke outlet kita, ke barbershop, salon, spa, ataupun bisnis yang memiliki lokasi seperti klinik, mereka harus terlebih dahulu membuat janji. Ini terutama di awal-awal pandemi. Lalu makin ke sini, kita makin sadar bahwa ternyata sistem itu bekerja dengan baik jika dikombinasikan dengan sistem yang sudah biasanya kita gunakan, yaitu customer datang berkunjung tanpa mereka booking terlebih dahulu. Ternyata ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau customer datang tiba-tiba atau mereka sudah booking, tetapi mereka tendensinya atau kemungkinan besar akan show rate-nya itu akan sangat rendah kalau mereka tidak diminta untuk bertransaksi terlebih dahulu, at least DP gitu ya. Nah, yang terjadi adalah dari keadaan sebelumnya yang ternyata kita membutuhkan untuk booking dulu baru datang ke tempat outlet kita, maka di online ini akan jadi positif kalau kita bisa mengurangi jumlah customer yang PHP ini atau yang no-show dengan cara dari online di bookingnya, lalu mereka membayar DP ataupun transaksi full sebelum mereka berkunjung ke barbershop, salon, ataupun spa atau klinik yang kita miliki. Nah, ini gunanya kenapa kita ada di online, terlihat oleh orang di online, lalu kita konsultasi dengan orang menggunakan virtual konsultasi seperti WhatsApp ataupun video call melalui Zoom, sehingga mereka pada akhirnya mau untuk booking sebelum bahkan datang ke dalam bisnis kita. Nah, di sini terlihat bahwa saya sendiri menggunakan sistem booking dari online, sehingga orang yang mau berkunjung ke salon dan spa yang bisnis yang saya miliki dan saya jalankan ini, itu mereka harus booking terlebih dahulu. Dan di sini fungsinya ternyata memang mengkombinasikan, ada yang memang walk-in tanpa booking tiba-tiba langsung datang. Tetapi di sini kelebihannya adalah kalau kita memiliki customer yang sudah booking dari online dan sudah bayar dan pasti nanti kemungkinan besar akan datang, maka kita bisa mengelola salon kita ini dengan lebih baik lagi, atau bisnis kita dengan lebih baik lagi secara pembagian workload ataupun jam kerja dari para karyawan kita. Terutama kalau kita mengelola seperti klinik, pasti ada dokternya, ada susternya. Kalau barbershop, maka ada capsternya. Kalau di spa atau di salon, pasti ada terapisnya gitu ya. Dan karena itu kita perlu mengelola setiap anggota dari staff kita kan di sini. Nah, jadi tren di tahun ini adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan customer dari online untuk datang ke bisnis kita di offline, tapi mereka ini no-show-nya makin kecil rate-nya. Dengan apa? Dengan kita menyediakan kemungkinan mereka untuk berkonsultasi terlebih dahulu, lalu membooking terlebih dahulu dan membayar DP paling tidak sebelum mereka pada akhirnya berkunjung ke bisnis kita. Selanjutnya ada tren yaitu hybrid services. Hybrid ini bisa dalam konteks layanan, produk, ataupun treatment yang kita miliki di bisnis kita.
Sepertinya di tahun ini kata-kata hybrid ini lagi tren, karena di bidang skincare pun ada namanya hybrid skincare gitu ya. Dan memang di bidang yang saat ini kita sedang sharingkan, yaitu bisnis yang memiliki lokasi di offline, baik itu studio, cabang, ataupun kita memiliki outlet ataupun klinik, maka hybrid ini pun jadi tren yang cukup penting di tahun ini. Yang pertama adalah hybrid dari sisi servisnya, layanannya. Artinya jika biasanya kita hanya menerima pelanggan customer yang berkunjung ke tempat kita saja, ke outlet kita saja, atau cabang kita saja, atau klinik kita saja, sekarang kita kembali, yaitu kita mengunjungi mereka atau menjemput bola ke tempat mereka. Contohnya, sudah ada beberapa barbershop yang home service, ada klinik yang juga mendatangi customernya untuk bisa melayani customernya di tempat mereka tinggal, seperti itu. Nah, ini adalah hybrid layanan antara tempat lokasi di tempat kita di mana customer yang datang dengan kita yang datang ke sana. Lalu yang selanjutnya adalah hybrid juga, tapi hybrid dari sisi produknya. Kalau biasanya mungkin kita memiliki barbershop atau salon, maka yang kita lakukan adalah kita punya jasanya. Kita menerapkan potong rambut atau kita pasang eyelash gitu ya. Nah, itu adalah jasa. Tapi ternyata kita mengkombinasikan dengan produk juga. Jadi ada barbershop yang di TikTok ini juga sudah happening. Saat ini barbershop punya jasanya, tapi mereka juga menjual produknya melewat TikTok live untuk menjual produk-produk seperti produk untuk rambut, produk untuk pomade, produk untuk supaya rambutnya lebih terawat, ataupun produk-produk seperti sisir untuk membuat rambutnya ini terlihat lebih berbeda dengan sisir yang pada umumnya gitu ya, sisirnya custom. Nah, itu adalah cara untuk mengkombinasikan hybrid antara produk dan jasa. Kalau kita punya produk saat ini, maka kita kombinasikan dengan jasa. Contohnya, kita jualannya adalah produk untuk pet shop. Jadi bagaimana kita punya produk yang memberikan pet shop ini mainannya untuk anjing kah, ataupun makanan untuk binatang peliharaan seperti kucing kah. Di situ kita tambahkan sisi jasanya. Jadi katakanlah paling simpel adalah jasa untuk memandikan binatang peliharaan, anjing ataupun kucing. Tapi bisa juga dikombinasikan dengan dokter hewan di sana. Jadi ada sisi produknya, ada sisi jasanya dikombinasikan jadi satu dalam sebuah bisnis. Ini namanya hybrid product. Jadi ada jasa dan produk dikombinasikan. Lalu yang tren hybrid ketiga adalah treatment. Treatment ini artinya layanan di mana kita punya layanan yang general, tapi ada juga layanan yang custom. Jadi memang ada layanan-layanan yang ditujukan untuk orang pada umumnya. Contohnya kalau potong rambut ya ada gaya A, B, dan C, dan D. Tapi kita juga bisa custom potong rambutnya. Seperti baju pun sama ya. Ada kita memiliki versi launching baju yang memang general. Kita buat beberapa, kalau di fashion itu kan artikel ya. Beberapa artikel atau beberapa variasi produk. Tapi kita juga bisa buat dress yang custom. Nah, saat ini dalam sebuah brand ini dikombinasikan kedua-duanya. Kita memiliki treatment atau layanan ataupun produk yang sifatnya ini general, lebih ditujukan untuk beberapa orang banyak, tapi ada juga yang premium yang memang ini sifatnya adalah custom. Jadi mengkombinasikan hybrid di antara keduanya ini juga menjadi tren. Jadi paling nggak di tahun ini ada 3 alternatif buat bisnis kita, buat bisnis lo, supaya bisa ada unsur hybridnya yang dimasukkan ke dalam bisnis yang sedang kita jalankan. Tren terakhir yang wajib dipantau dan digunakan juga adalah tren di industri secara general, yaitu yang arahnya ini ke arah-arah natural, earth, ataupun eco. Di tren yang terakhir ini kita kembali lagi kepada esensinya marketing. Jadi memang penting untuk kita membicarakan mengenai produk ya, tren produk. Lalu gimana caranya memixing untuk hybrid tadi, service kita juga, selain produk tapi juga service. Tapi marketing itu adalah tentang customer kita. Maka sebetulnya apapun yang sedang dibicarakan oleh customer kita itu menjadi penting buat bisnis kita. Nah, di tahun ini yang sedang jadi banyak perbincangan adalah mengenai tren organik, natural, dan juga eco atau eco-friendly. Jadi contohnya kalau di industri yang sifatnya makeup atau kecantikan, maka sekarang arahnya lagi ada ke bare face makeup ataupun natural makeup look. Jadi ada unsur-unsur natural di sana. Kalau kita lihat juga di industri contohnya adalah skincare, maka di situ ada yang disebut dengan organic skincare ya. Lalu kalau kita lihat ada di industri yang seperti salon ataupun barber, maka ataupun spa juga sama, ada yang disebut dengan clean beauty. Jadi di mana clean beauty ini jadi tren di industri spa yang sekarang lagi happening juga. Jadi di sini terlihat bahwa ada kata-kata benang merah yang sama, yaitu sustainability atau dekat dengan bumi gitu ya. Makanya ada kata-kata yang selalu diulang-ulang di berbagai materi ataupun program-program marketing. Dan ini bisa digunakan juga oleh bisnis lo. Yang pertama itu kata-kata tadi adalah natural, organic, eco-friendly, clean beauty.
ini kata-kata ini bisa kita gunakan di dalam saat kita memarketingkan bisnis kita. Jadi nggak hanya mengenai produk saja, tapi mengenai copywriting apa yang sekarang lagi relevan ke market. Dan inilah adalah insight yang Anda bisa gunakan di copywriting, di program marketing, atau bahkan saat ingin katakanlah di tahun ini mau mendevelop produk baru, maka produk-produk baru yang sekiranya nanti akan relevan dengan pasar itu adalah produk-produk yang dekat dengan sustainability atau dekat dengan eco-friendly ini gitu. Oke, jadi itu dia ada 6 tren yang menurut saya ini akan sangat memiliki impact yang besar ke bisnis yang lo punya. Kalau bisnis lo ini adalah bisnis yang memiliki lokasi di offline, contohnya adalah barbershop, salon, spa, ataupun klinik. Dan semoga yang saat ini bisa berguna buat bisnis Anda, buat bisnis lo, dan berkembang lebih baik lagi di tahun ini. Dan jangan lupa, kalau sampai saat ini lo juga belum subscribe ke channel Yosef Abbas, maka gue ajak saat ini juga untuk segera subscribe channel Yosef Abbas supaya nggak ketinggalan ya tips, trik, dan strategi terbaru seputar bisnis marketing dan seputar online marketing atau digital marketing seperti yang baru aja gue sharingin di video yang satu ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama gue, founder dari Sekolah Bisnis, Yosef Abbas. And don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!